Audio Jungle. Indonesia pada saat ini akan segera kita mulaikan, dan tema kita saat ini adalah ayo maju bersama Memang. Dan untuk itu acara pertama kami minta kesediaan dari Ketua KPMI yang terhormat Ibu Francisca Ramiowaro akan memberikan sedikit penyampaian untuk kita. Kepada Ibu dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak untuk sore hari ini kita mengadakan press conference tanggal 8 Agustus 2021. Kami di sini bersama keluarga besar Mimiles Indonesia KBMI. Saya sebagai ketua dan didampingi oleh Liga KBMI, dan juga di sebelah kanan saya ada wakil KBMI dan beserta staf yang ada di dalam kepengurusan KBMI. Kami ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk seluruh customer yang ada di seluruh Nusantara, dan itu akan dilakukan oleh Legal KBMI. Waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Rilis KBMI menyambut keputusan kasasi nomor 433/PIT/2021 atas pengajuan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya atas perkara pidana nomor 836/PIT/2020 PN Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana putusan kasasi menolak pengajuan Jaksa Penuntut Umum sehingga terhadap pimpinan Mimiles dinyatakan bebas murni sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan memutus bebas murni karena tidak ada alasan sama sekali untuk menghukum dan kewajiban semua untuk memulihkan nama baik serta harkat martabatnya di masyarakat. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa bebas murni mutlak dan teruji. Ditambah lagi beberapa pengajuan gugatan PKPU di Pengadilan Niaga DKI Jakarta oleh pihak tertentu dan hasilnya 10 kali ditolak. Semakin menunjukkan Mimiles ke depan sudah dapat dikatakan bisnis online yang mendapat posisi teratas. Karena mengalami proses panjang dan di luar dugaan, sehingga semua aktivitas Mimiles terhenti bukan kehendak manajemen Mimiles, tetapi oleh sebab di luar kemampuan Mimiles. Bila di luar kekuasaan Mimiles, maka dapat dipersamakan. Telah terjadi force majeure. Keluarga besar Mimiles Indonesia atau KBMI sebagai komunitas para customer Mimiles yang tergabung dalam aplikasi Mimiles sebagai customer dan atau disebut juga Aku Cinta Mimiles yang mengawal program Mimiles, sehingga customer Mimiles selalu dalam pemahaman yang sama dalam menyikapi maupun berinteraksi baik sesama customer maupun dengan manajemen Mimiles, sehingga kesatuan dan persatuan tetap terjalin erat. Kemudian memberikan arahan serta membimbing customer yang kurang memahami perkembangan program Mimiles dan menjembatani setiap perselisihan maupun persoalan hukum yang terjadi antara Mimiles dan customer, sehingga suasana kondusif tetap terjaga. Aplikasi Mimiles dengan program baru dengan segala fitur-fiturnya sudah sangat meningkat dan menjadi andalan bagi customer Mimiles dalam mengantisipasi situasi ekonomi yang tidak bersahabat akibat adanya pandemi corona yang melanda semua lini perekonomian nasional, termasuk manajemen Mimiles yang juga menyelamatkan Mimiles sebagai bisnis bersama customer
dan sangat membantu dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Sebagaimana startup digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia diperkuat dengan pernyataan program 1000 startup baru yang diinginkan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. KBRI terus berharap bahwa Mimiles bisa menjadi salah satu startup digital yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Maka perlunya peranan dan keberadaan keluarga besar Mimiles Indonesia, mengingat bisnis aplikasi Mimiles adalah bisnis periklanan dan menjadi harapan sebagian besar customer Mimiles dan sudah menjadi kebanggaan, bahkan merupakan bisnis bersama customer Mimiles Indonesia. Kami sangat berharap bantuan Bapak Kapolri melalui Kabarisreskrim Mabes Polri maupun jajaran di bawahnya dapatlah memberi kesempatan pada kami, keluarga besar Mimiles, untuk melaksanakan fungsinya, menjembatani setiap permasalahan yang timbul dan diselesaikan secara intern di wadah komunitas customer Mimiles, yaitu keluarga besar Mimiles Indonesia atau KBRI. Mengingat upaya apapun oleh beberapa customer, namun dampak yang ditimbulkan cukup membuat customer yang lain terganggu dan jumlahnya lebih besar, yaitu 300.000 customer yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan berdomisili di luar negeri. Sementara permasalahan masih bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Demikianlah Pondok Indah 8 Agustus 2021, Ketua Keluarga Besar Mimiles Indonesia, ditandatangani Ibu Francisca Langilo. Dan mungkin saat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan, dipersilakan. Terima kasih Kita ya, bersama umum. Namun dari jenjang bagaimana kalau hakim memutuskan secara final? Apakah misalnya ada gangguan lagi, misalnya ada lagi yang dari anggota yang dikelola oleh PT KMH sudah teruji ketika proses hukum yang terjadi diawali dengan tuduhan dugaan investasi bodong dan dugaan telah melanggar undang-undang perbankan, dan nyatanya bahkan dari OJK sendiri mengatakan bahwa Mimiles bisnis periklanan dan tidak di bawah pengawasan OJK, dan akhirnya diputuskan bebas murni, di mana bebas murni ini adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 191 ayat 1, bebas murni artinya bahwa pelaku ini benar-benar tidak bersalah secara hukum dan tidak ada bukti satu pun yang menyatakan bersalah, mengingat perizinan semua lengkap. Atau kalau saja putusannya lepas dari segala tuntutan, mungkin berbeda konsekuensinya. Karena ini bebas murni, maka saya katakan final and binding, final, sudah teruji kebenarannya, sehingga dibacakan oleh putusan Mahkamah Agung, hingga pengajuan permohonan kasasi jaksa penuntut umum ditolak. Nah, walaupun ada persoalan lain, tentu ini kan persoalan yang berkembang, tetapi berbicara masalah Mimiles itu sudah teruji dan dibenarkan secara hukum. Bahkan kewajiban kita ada di dalam prosesnya putusan tersebut menyatakan mengangkat hartabatnya dikembalikan kepada semula. Itu tidak hanya kewajiban kami, tetapi juga kewajiban semua pihak, termasuk kepolisian Republik Indonesia harus menjaga karena harus melaksanakan putusan tersebut. Dan untuk menjaganya ini tentu harus dilihat kalau ada suara-suara sumbang yang melapor segala macam, dan kebetulan sudah ada keluarga besar Indonesia dan mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Perlindungan Konsumen, di mana semua persoalan karena Mimiles dan customer terikat hubungan hukum dan sudah diikat dengan term of condition sangat dalam ketentuan, di mana semua sudah mengikatkan diri. Salah satunya adalah bila ada persoalan maka harus diselesaikan dengan cara arbitrase, tidak bisa langsung diajukan ke pengadilan. Apalagi sudah ada keluarga besar Mimiles Indonesia, tentu hukum untuk kepentingan masyarakat luas sudah kami katakan
300.000 masyarakat khususnya customer Mimes berada dalam naungan keluarga besar Mimes Indonesia. Kalau ada pihak-pihak yang mengajukan laporan itu haknya, tetapi mohon dilihat kepentingan yang lebih luas. Itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Ingin menegakkan lagi kepada seluruh customer yang ada di seluruh Indonesia. Kami berada di sini yaitu sebagai keluarga besar. Layaknya kita keluarga besar, kita harus berbicara bersama. Kita menyelesaikan ini dengan berdiskusi, duduk bersama. Tetapi itu adalah ini masing-masing. Kalau memang masih ada yang memang di luar sana mengatakan ingin melakukan ini dan ini dan ini, silakan saja. Tetapi ingat, ini adalah negara hukum. Ya, apa yang sudah terjadi sudah benar-benar diputuskan secara sah. Baik itu di pengadilan yang ada di Surabaya dengan bebas murni dan dengan adanya keputusan kasasi. Sekali lagi saya bilang, keputusan kasasi di Mahkamah Agung. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Mahkamah Agung. Sehingga kita semua harus menghormati, menghargai keputusan Mahkamah Agung. MA sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tahu cara bagaimana kita menghormati. Ya, inilah kita harus menghormati keputusan yang sudah ditegakkan oleh undang-undang yang berlaku di negara ini, negara Republik Indonesia. Ketika kita berbicara negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Agung itu adalah yang tertinggi. Nah, inilah saya minta kepada seluruh keluarga besar Mimes Indonesia, jangan ada hal-hal yang di luar sana melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Kenapa? Itu akan merugikan kita juga. Kenapa? Karena ini sudah diputuskan, ya. Dan marilah kita bersama-sama menghargai. Kami keluarga besar Mimes Indonesia KBMI ada di sini karena kami juga menghargai keputusan MA tersebut. Sehingga karena kami tahu, kami taat hukum, sehingga kami tetap harus juga menjadi salah satu yang harus bersuara untuk memberikan harkat dan martabat daripada Mimes ini, ya. Dan itu adalah menjadi tugas kita karena pemerintah sudah memberikannya kepada Mimes melalui apa? Melalui bebas murni yang sudah diputuskan oleh jaksa di Surabaya, yaitu bebas murni. Itu adalah pengembalian nama baik yang diberikan oleh pemerintahan kepada kelima terdakwa, ya. Dan juga dilakukan lagi ke MA. Sehingga itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah, ya. Salah satu pengembalian nama baik daripada kelimanya, ya, terdakwa. Nah, sekarang kita ini sebagai keluarga besar Mimes Indonesia, customer yang ada, kita harus taati hukum, hargai putusan MA. Dan disinilah kita sebagai keluarga besar mentaati hukum, menghormati keputusan MA, sehingga kita ada di sini. Tetap ingin Mimes ini tetap berjalan demi siapa? Demi kita semua, demi customer di Indonesia. Terima kasih. Video yang pertama yaitu Mikat. Mikat ini adalah Mimes yang dulu, ya. Dia itu tempat untuk periklanan dan di situ banyak sekali UKM dan UMKM yang sekarang ini sedang berjalan. Ya, sekarang ini sedang berjalan, sedang menjual produk-produk mereka. Dan juga di situ ada juga paket-paket iklan ini itu membantu UMKM dan UKM untuk ekspor. Ya, barang-barang mereka itu bisa dengan ekspor dibantu oleh company Mimes ini untuk mengekspor mereka punya barang-barang ke beberapa negara. Ya, ada ratusan negara yang memang mereka bisa dari aplikasi tersebut langsung kita bisa men-share ke negara-negara tersebut, sehingga open market yang ada di negara yang mereka tunjuk, ya. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Dan juga di situ ada juga nih seller, ya,
dan ada juga di Indonesia. Itu sangat-sangat menguntungkan. Ada kurang lebih 10 fitur yang di dalam paket-paket iklan ini yang bisa membantu UKM bisa langsung berinteraksi dengan periklanan langsung keluar, sehingga ini sangat-sangat membantu ya. Dan juga di dalam Migem ini juga kita punya Migem juga email ya. Migem ini juga mengangkat kecintaan kita kepada tanah air, yaitu apa? Kita bisa lebih mengenal tentang tanah air dengan para wisatanya, dengan pahlawan-pahlawan nasionalnya, ya, dan juga mengangkat permainan tradisional daerah-daerah Nusantara diangkat di dalam di dalam game, sehingga bisa dimainkan permainan zaman dulu yang seperti congklak, lereng seperti itu semua diangkat di game. Dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Anak-anak kita tidak perlu lagi bermain mainan yang aneh-aneh, tetapi dengan adanya game sambil beriklan kamu bisa bermain game dan bisa mengenal tentang pahlawan nasional Indonesia, tentang sejarah Indonesia, tentang permainan daerah, tentang daerah-daerah yang ada di seluruh Nusantara. Ya, ini negara hukum. Siapapun yang ingin menghadirkan ketidakpuasan itu tetap silakan saja. Tetapi kembali lagi, kita semua sama-sama tahu ini sudah bebas murni di Surabaya. Bebas murni kata orang tersebut terdakwa tersebut tidak bersalah, yang tidak terbukti, ya kesalahan di mana gitu ya. Dan sehingga dari Surabaya seharusnya kalau sudah bebas murni tidak ada lagi yang namanya uji kasasi. Oke, kita ikuti, ya. Kasasi pun ditempuh dan itu ditolak, sehingga tanggal 7 April sudah dinyatakan bahwa MK memutuskan ya menolak kasasi daripada penuntut, ya, sehingga ditolak. Nah, ini sudah menyatakan bahwa ini keputusan MK yang harus dihargai, dihormati. Kalau misalnya ada yang di luar dari Jakarta, di daerah mau melaporkan atau apapun juga silakan saja, tetapi keputusan MK tolong dihargai. Keputusan MK tolong dihargai. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari keputusan MK. Jadi tolong, itu yang saya bilang, kita negara hukum,